Suara azan bergema dari masjid di tengah-tengah kampung. Malin Paibo bersiap-siap hendak ke masjid. Sambil menyeka kopiahnya dengan telapak tangan, tiba-tiba Kak Upik muncul dari dapur. Malin, abis maghrib lekas pulangnya, ada yang akan kita bincangkan, kata Kak Upik. Kalau rasanya penting benar Kak, biarlah saya sholat di rumah saja, jawab Malin Paibo. Pergilah ke masjid Malin. Sholat berjamaah itu jauh lebih baik dari sholat sendirian. Lagipun apa yang akan kita bincangkan tidaklah terburu-buru, balas Kak Upik. Malin Paibo berangkat ke masjid. Bermacam-macam andaian yang bermain di pikirannya. Apalah agaknya yang akan dibincangkan Kak Upik? Adakah mengenai diri yang sudah tua ini? Mungkinkah si tua ini tidak dibenarkan lagi menumpang di rumah itu? Kalau si tua ini tidak dibenarkan lagi menumpang, kemanakah lagi aku akan pergi? Ya Allah, aku serahkan perhitungan nasibku kepadamu ya Allah. Cukuplah engkau bagiku sebagai tempat aku mengadu, bisik hati Malin Paibo sepanjang perjalanan pulang dan pergi. Selepas makan malam, Malin Paibo dan Kak Upik duduk di ruang tengah, sementara Mustika mengurung diri di dalam kamar. Begini Malin, di rumah ini Malin adalah kepala rumah tangga. Malinlah mamak dan Malin jugalah ayah bagi Mustika. Kini usia Mustika sudah layak dan sudah patut pula dia berumah tangga, dan tentu hutang kita mencarikan jodoh untuknya. Bagaimana pendapat kau Malin? Cerita Kak Upik yang duduk bersimpu di hadapan Malin Paibo. Benar kata kakak, tidak ada batasnya antara kita. Bagi saya Mustika sudah seperti kemanakan saya sendiri. Apakah kakak sudah menanyai dia terlebih dahulu? Apakah dia sudah bersedia bersuami atau mungkin dia sudah punya pilihan sendiri? Kalau Mustika sudah ada pilihan, kita orang tua tinggal merestui saja, jawab Malin Paibo. Sebenarnya Malin, sudah seminggu saya dengan Mustika berbincang perkara ini dan Mustika sudah mempunyai pilihan. Alhamdulillah, siapakah pemuda yang beruntung itu Kak? Tanya Malin Paibo dengan muka berseri-seri. Kak Upik mendiamkan diri. Malin Paibo tidak sabar ingin tahu siapa pemuda yang bakal menjadi suami Mustika. Siapakah calon menantu kita Kak? Malin Paibo memecah kesunyian. Malin, siapa saja yang akan menjadi suami Mustika, maukah Malin merestuinya? Tanya Kak Upik. Sudah tentu Kak, asalkan pemuda itu sembahyang dan berbudi pekerti. Mustika seorang gadis yang baik, tentu jodohnya lelaki yang baik juga, jawab Malin Paibo. Malin, iya Kak, sebenarnya orang yang menjadi pilihan hati Mustika. Siapa Kak? Siapakah lelaki bertuah itu? Malin Paibo memotong dan Kak Upik pun terdiam. Sungguh berat lidahnya untuk berterus terang kepada Malin Paibo. Kenapa kakak diam? Siapa Kak orangnya? Malin Paibo mendesak. Kak Upik menarik nafas panjang. Dengan bibir terketar-ketar Kak Upik berkata, Sebenarnya apa Kak? Katakanlah Kak, sebenarnya apa? Kenapa kakak seperti orang ketakutan? Malin Paibo semakin mendesak Kak Upik. Sebenarnya kamulah yang menjadi pilihan Mustika, jawab Kak Upik gemetar dan menunduk. Apa saya tidak salah dengar Kak? Sungguh Malin Paibo tidak percaya. Memang kamu Malin, kamulah yang jadi pilihan Mustika. Kak Upik menatap wajah Malin Paibo. Mendadak wajah Malin Paibo menjadi merah.
Keringat mula menyelinap dari setiap lubang porinya, seperti disambar petir di siang hari mendengar pengakuan Kak Upik. Apa kakak sudah gila? Kalau Mustika itu gila, kakak jangan ikut-ikutan gila. Malin Paibo betul-betul marah. Malin, jangan salahkan Mustika. Mustika membuat pilihan yang tepat untuk dirinya, ini kemauan dia sendiri. Walau saya sudah berkali-kali mencoba untuk menghalangnya, tapi dia tetap dengan pendiriannya. Dia ingin membela nasib kau Malin. Dia tidak ingin kau menderita lagi. Air mata Kak Upik mula bertakung di kedua matanya. Pilihan yang tepat, kata kakak. Saya ini mamaknya. Saya juga menganggap Mustika seperti anak saya sendiri Kak. Saya sayang kepadanya sebagaimana kakak menyayanginya. Malin Paibo kesal, marah dan sedih. Kenyataan ini sungguh berat baginya. Malin, pikirkanlah dulu. Semua ini kehendak Mustika dan kemauan dia sendiri. Dia sayang ke kamu Malin. Justru itu dia tidak mau hari tuamu lebih menderita lagi. Kalau itu kemauannya, kenapa kakak tidak mencegahnya? Kenapa kakak turuti kemauannya? Kakak seharusnya menasehati dia dan menghalangnya. Bukankah dia masih mentah? Dia belum mengerti apa-apa Kak. Malin, saya sudah coba menasehatinya tapi Mustika tetap juga dengan pendiriannya. Balas Kak Upik. Sudahlah Kak, saya tidak mau mendengar celoteh kakak, saya akan pergi. Malin Paibo bangkit dari tempat duduknya. Kau mau kemana Malin? Tanya Kak Upik. Saya akan pergi, orang di rumah ini semuanya sudah gila. Belum sempat Malin Paibo melangkah, Kak Upik bergayut di kakinya. Jangan Malin, jangan tinggalkan kami. Kami sayang kepada kau Malin. Ratap Kak Upik yang tidak mau melepaskan kaki Malin Paibo. Lepaskan kaki saya Kak, biarkan saya pergi. Biarkan saya jauh dari rumah ini. Saya tidak akan kawin dengan kemanakan saya. Lepaskan saya Kak. Air mata Malin Paibo jatuh menelusuri pipi cakungnya. Kau tidak boleh pergi. Kami tidak akan membiarkan kau meninggalkan rumah ini. Kami sayang dengan kau Malin. Kami tidak ingin berpisah dengan kau. Kak Upik terus meratap dan bergayut di kaki Malin Paibo. Dalam suasana pilu itu Mustika keluar dari kamar. Rambutnya yang panjang dibiarkannya terurai di punggungnya. Dia mendengar semua dan sungguh dia kecewa mendengar jawaban Malin Paibo. Mak, biarkan orang tua itu pergi. Untuk apa kita menyayanginya, sementara dia tidak menyayangi kita? Biar dia bawa peruntungannya Mak, kita saja yang sayang pada beliau Mak. Sedangkan beliau benci dengan kita, namanya saja Malin Paibo tapi hatinya. Suara ratap Mustika menambah pilu suasana. Mustika, aku ini mama kau nak, aku sudah tua. Mamak sayang dengan usia muda kau Tika, kau sebaya dengan anak mamak. Mamak tidak layak menjadi suami kau nak, maafkan mamak. Pergilah mak, pergilah, tinggalkanlah kami. Biarlah kami hidup tanpa mamak. Untuk apa kami menyayangi orang, kalau orang itu membenci kami? Ratap Mustika, siapa yang benci? Justru mamak sayang dengan kau Tika. Mamak tidak ingin usia muda kau terbuang begitu saja. Kau masih membutuhkan gelora masa muda kau nak. Sudahlah mak, pergilah. Mustika berlari ke dalam kamar dan menghempaskan daun pintu. Malin Paibo terpacak seperti patung di tengah rumah. Kak Upik pula seperti tupai jatuh, terpegun di lantai.
Malin Paibo berjalan ke arah pintu kamar Mustika dan mengetuk daun pintu. Mustika, buka pintu nak. Berilah Mamak peluang untuk menjelaskannya, kata Malin Paibo di depan pintu kamar. Pergilah Mak, tidak perlu Mamak jelaskan. Kami saja yang sayang ke Mamak tapi Mamak tidak sayang ke kami, jawab Mustika dari dalam kamar. Jangan terlalu diikutkan perasaan. Jangan cepat membuat keputusan Mustika. Kau masih mentah, kau perlukan kepuasan zaman remaja kau nak. Mamak menghargai ketulusan dan kesucian hati kau Mustika. Namun begitu Mamak tidak layak untuk jadi suami kau nak. Banyak lagi pemuda yang sebaya dengan kau di kampung ini, mengapa harus Mamak yang kau pilih? Dari dalam kamar hanya isak tangis Mustika yang kedengaran. Malam itu Malin Paibo tidak tidur. Kalau bisa dirobek malam akan dirobeknya biar cepat ke pagi. Semua pakaiannya telah disimpannya ke dalam tas. Sebelum subuh Malin Paibo akan meninggalkan rumah ini. Entah kemana dia akan pergi. Malin Paibo pergi bukan karena benci tapi karena sayang dengan Mustika. Dia ingin Mustika bersuami dengan pemuda yang sebaya dengan usia anak gadis Kak Upik itu. Pukul 3.30 pagi di jam tangan Malin Paibo. Di sandangnya tas pakaiannya. Dengan rabak di genggamannya perlahan langkahnya menuju pintu. Tidak sampai 10 langkah antara pintu dan pagar bunga, Mustika muncul dari belakang dan menyapa. Langkah Malin Paibo terhenti. Mamak, sampai hati Mamak meninggalkan kami. Bawalah Mustika Mak, untuk apa lagi Mustika hidup kalau tidak dapat berbakti kepada Mamak? Kalau Mamak pergi juga bunuhlah kami terlebih dahulu biar tenang Mamak melangkah. Langkahnya perlahan menuju Malin Paibo yang berdiri seperti patung di tengah halaman. Setiap malam Mak Mustika mendengar keluhan dan ratapan penderitaan hidup Mamak. Tika tahu segalanya Mak, Tika hiba dengan Mamak. Tika sayang ke Amak, Tika ingin mendampingi Mamak di sisa hidup Mamak ini. Kawinilah Mustika Mak. Mustika, usia kamu baru 19 tahun sedangkan Mamak sudah hampir 60 tahun. Kamu masih muda, jangan sia-siakan usia mudamu. Mamak ini tidak layak Mustika. Sebentar lagi Mamak akan mati. Malu kau nanti nak bersuamikan orang tua seperti Mamak ini. Malin Paibo berusaha meyakinkan Mustika untuk kali yang terakhir. Setiap malam Mustika mendengar gesekan rabak Mamak, dendangan ratap Mamak. Karena itu Tika tidak peduli. Tika mau mendampingi Mamak dan bercerai tambilang dengan Mamak. Oh, rabab ini rupanya yang membuat kau jadi begini ya. Dipatahkannya rabab itu dan dilemparkannya jauh-jauh. Rabab yang patah bisa diperbaiki Mak, tapi hati dan jantung Mustika tidak bisa diperbaiki lagi. Kemana Mamak akan pergi Mustika akan ikut. Mamak, hati Tika telah menyatu dengan derita Mamak. Ampuni hambamu yang hina ini ya Allah. Tunjukilah Mustika ini jalan yang benar. Suara Malin Paibo perlahan sekali. Marilah kita ke dalam Mak. Ini rumah kita. Rumah masa depan kita. Mamak tidak akan bisa pergi sendirian. Mustika akan ikut walau ke ujung nyawa Mamak sekalipun akan Mustika turuti. Marilah kita ke dalam Mak. Jangan biarkan air mata mengalir lagi di rumah ini. Mustika memimpin tangan kasar Malin Paibo ke dalam rumah.